Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ainur Fajar, Neng Rodiah Pertiwi, Nurlita Sari, dan Syafruddin akan menyampaikan materi mengenai penerapan media augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR dalam pembelajaran biologi. Agenda presentasi yang akan disampaikan diantaranya yang pertama ada pengantar, kemudian yang kedua ada VR dan AR dalam pembelajaran biologi, yang ketiga ada pengembangan media pembelajaran VR dan AR, dan yang terakhir itu ada review yang berisi kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran VR dan AR. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengantar media pembelajaran AR dan VR. Sejarah perkembangan virtual reality. Perkembangan VR bermula dari tahun 1962 di mana sebuah purwarupa bernama Sensorama dibuat oleh Morton Haley. Prototipe ini dibuat untuk menghadirkan pengalaman menonton sebuah film agar tampak nyata dengan melibatkan berbagai indera dalam hal ini berupa indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan juga sentuhan. Salah satu tonggak perkembangan yang penting adalah pembelian Oculus senilai $2 miliar oleh Facebook memberitahu kita dua hal. Yang pertama yaitu VR akan menjadi sesuatu yang sangat penting, dan yang kedua, Facebook memberitahu bahwa media sosial masa depan akan lebih dari sekedar halaman web. Ia akan menjadi dunia tersendiri, pembaruan status, dan berita, semuanya akan dialami bukan hanya dibaca. Di Indonesia, perkembangan IT pada tahun 2016 dianggap sebagai tahunnya virtual reality. Perkembangan VR dapat dilihat pada gambar. Yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan AR. Konsep AR pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Caudle pada tahun 1990 dalam The Team Augmented Reality. Pada tahun 1966, Sutherland melakukan klaim telah menemukan Head-Mounted Display yang sering disingkat menjadi HMD. HMD menjadi cikal bakal pemanfaatan augmented reality yang menggunakan perangkat keras dan dipasang di kepala pengguna. Contoh pemanfaatan HMD pada saat ini adalah Google Glass. Di era 2000-an, tepatnya tahun 2009, SCUSA memperkenalkan Flat Euclid yang merupakan hasil pengembangan dari Art Euclid. Nah, pada tahun 2010, Acrosair membenamkan teknologi AR pada iPhone 3GS. Pengertian VR dan AR. Teknologi VR merupakan integrasi elemen digital yang ditampilkan secara nyata dan mengikuti keadaan lingkungan yang ada di dunia nyata serta dapat diterapkan pada perangkat mobile. Secara khusus, VR didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang dibandingkan oleh komputer, bersifat tiga-dimensional dan interaktif. Sementara AR dapat didefinisikan sebagai sebuah teknologi yang mampu menggabungkan benda maya dalam 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata, kemudian memunculkannya atau memproyeksikannya secara real time. Sekilas mengenai virtual reality. Peralatan virtual reality memiliki dua macam, yaitu virtual reality tanpa perangkat tambahan, sebagai contoh Oculus Rift, dan virtual reality dengan perangkat tambahan, sebagai contoh Android VR. Dalam virtual reality berbasis Android, smartphone digunakan sebagai pusat sistem reality di mana smartphone menampilkan dua gambar yang sama pada layar. Contohnya aplikasi adalah Cardboard dari Google.
Pengguna virtual reality berbasis Android membutuhkan perangkat tambahan seperti VR Box agar mendapatkan pengalaman yang maksimal sebagai perantara antara layar ponsel dengan mata. Contohnya VR Box Google Cardboard. Aplikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan VR yaitu Unity 3D sebagai application engine untuk pengembangan aplikasi virtual reality. Cardboard SDK sebagai library SDK untuk membangun aplikasi virtual reality. SDK Google VR for Unity digunakan untuk menampilkan fitur-fitur VR pada smartphone. Komponen-komponen pada VR. Yang pertama yaitu ada perangkat input, sarana bagi pengguna berinteraksi dengan dunia maya yang mengirim sinyal ke sistem tentang tindakan pengguna, sehingga memberikan reaksi yang tepat kembali kepada pengguna melalui perangkat output secara real-time. Yang kedua ada VR Engine. VR Engine atau komputer adalah pemroses dan penyimpanan data. Yang ketiga ada output, alat yang menerima umpan balik dari VR Engine dan menyajikannya ke pengguna melalui alat output yang sesuai untuk merangsang indera. Selanjutnya yaitu sekilas tentang AR. Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi berbasis AR yaitu display, perangkat input tracking, dan komputer. Augmented reality bertujuan menyederhanakan berbagai hal untuk pengguna dengan membawa informasi virtual ke dalam lingkungan pengguna. Skema kerjanya yaitu video atau kamera yang digunakan pada aplikasi AR menangkap image marker yang lebih dahulu diidentifikasi. Setelah posisi dan orientasi marker terdeteksi, maka hasil perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam matriks. Matriks ini kemudian dipakai untuk menentukan virtual kamera relatif terhadap marker. Karakteristik dari AR yaitu yang pertama, mampu mengkombinasikan dunia nyata dan dunia maya. Yang kedua, mampu memberikan informasi secara interaktif dan real-time. Serta yang ketiga, mampu menampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Selanjutnya ada penggunaan VR dan AR sebagai media pembelajaran. Yang pertama itu media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan alat yang berfungsi untuk dan berguna untuk menyalurkan pesan pembelajaran. Menurut GetNet, media pembelajaran sebagai komponen sumber belajar di lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Menurut Brains, media pembelajaran adalah wahana fisik yang mengandung materi pembelajaran. Menurut Sharp, media pembelajaran adalah teknik pembawaan atau pesan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada mengapa digunakan VR sebagai media pembelajaran biologi. Yang pertama itu dapat digunakan untuk pembahasan biologi yang bersifat abstrak dan tidak dapat divisualkan dengan mudah. Yang kedua itu memvisualkan bagian-bagian abstrak menjadi bentuk 3 dimensi. Yang ketiga itu membantu siswa untuk memahami lebih objektif dalam pembelajaran biologi secara lebih real dengan waktu yang fleksibel dan pengalaman yang mengesankan sehingga minat belajar menjadi meningkat. Selanjutnya, mengapa digunakan AR sebagai media pembelajaran? Yang pertama itu AR dapat ditampilkan berupa animasi sehingga dapat memberikan pengalaman pembelajaran lebih baik dan mengarahkan pada orientasi jangka panjang yang lebih besar dari informasi yang dipelajari, meningkatkan resistansi siswa terhadap materi yang dipelajari lebih lama lagi, menunjukkan objek dengan ide, lalu menjelaskan konsep yang sulit, menjelaskan konsep yang abstrak menjadi konkret, menunjukkan dengan jelas suatu langkah atau prosedur. Lalu selanjutnya ada contoh penerapan VR dalam pembelajaran. Penerapan VR dalam pembelajaran biologi untuk topik sistem peredaran darah
pernah dikembangkan oleh Shiva DKK 2019 dari uji hasil coba dapat dimaknai bahwa media pembelajaran ini sangat layak dan dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran. Contoh lain dari penerapan AR dalam media pembelajaran biologi yang pertama itu penerapan dalam pembelajaran biologi dalam topik sistem ekskresi pernah dikembangkan oleh Saputra 2007. Model 3 dimensi yang muncul adalah ginjal manusia beserta organ-organ lainnya yang terkait dengan organ ginjal. Model 3 dimensi ini dapat pula bergerak secara real time apabila marker diubah dalam posisi lain. Selanjutnya ada AR ginjal pada sistem ekskresi. Selain itu, Bapak Arifin juga pernah memberikan pada artikelnya 2019 telah mengembangkan media pembelajaran berbasis Android pada konsep sistem syaraf. Saya Ainur Fajar akan menjelaskan mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis VR dan AR pada pembelajaran biologi. Saat akan membuat media pembelajaran berbasis VR dan AR, biasanya media tersebut dibuat dalam bentuk aplikasi. Nah, untuk pengembangan aplikasi berbasis VR dan AR ini pada dasarnya sama saja, hanya saja tahapan yang berbeda pada saat pembuatan program. Tahap yang pertama yang harus dilakukan adalah tahap pengumpulan spesifikasi kebutuhan pengguna. Dan tahapan yang pertama dari spesifikasi kebutuhan pengguna ini adalah dengan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini dilakukan guru dengan observasi mengenai kebutuhan apa yang dibutuhkan dari suatu mata pelajaran, kemudian KIKD-nya, kemudian bagaimana apakah dengan penggunaan suatu aplikasi dapat mencapai tujuan pembelajaran tertentu dari KD atau materi pelajaran. Kedua adalah analisis perangkat keras. Analisis perangkat keras ini ditujukan untuk mengetahui spesifikasi dari komputer ataupun handphone, smartphone yang kita gunakan. Selanjutnya adalah analisis perangkat lunak untuk mengetahui program-program apa saja yang dibutuhkan. Tahap yang kedua adalah perencanaan arsitektur sistem. Kemudian tahap yang ketiga adalah perencanaan dari komponen sistem. Yang keempat adalah pembuatan desain antarmuka, dapat berupa apa saja yang ada di aplikasi tersebut. Apakah ada ikon-ikon tertentu, halaman-halaman tertentu seperti halaman utama, halaman untuk ujian, kemudian halaman-halaman yang dibuat berdasarkan analisis kebutuhan yang sudah dilakukan. Tahap yang kelima adalah tahap pembuatan program. Nah, tahap pembuatan program ini akan dijelaskan lebih lanjut karena tahap pembuatannya berbeda antara VR dan AR. Dan yang terakhir adalah pengujian. Apabila sudah dilakukan uji, maka dilakukan pengujian. Apakah dalam penggunaan aplikasi tersebut, apakah ada debugging atau suatu kendala yang mungkin bisa terjadi saat penggunaan aplikasi tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai tahapan dari pembuatan program dari virtual reality. Tahap yang pertama dari pembuatan program VR adalah dengan pembuatan konsep. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahap yang kedua, yakni tahap desain. Tahapan desain ini adalah tahapan pembuatan sistem, kemudian struktur navigasi yang akan dibutuhkan, kemudian perancangan storyboard yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan materi. Materi yang dimaksud di sini adalah materi pelajaran yang akan digunakan dengan media pembelajaran virtual reality. Selanjutnya adalah tahap pembuatan. Tahap pembuatan ini dilakukan dengan menyatukan elemen-elemen yang sudah dibuat tadi, kemudian dikumpulkan dan dirangkai sesuai dengan desain yang sudah direncanakan. Kemudian yang kelima adalah pengujian. Pengujian dilakukan untuk menunjukkan fungsi program yang dibuat tentang cara operasi dan kegunaannya. Kemudian yang terakhir adalah distribusi. Distribusi ini berarti sudah bisa disampaikan dan digunakan oleh peserta didik. Selanjutnya adalah tahap pembuatan dari program AR menggunakan aplikasi, contohnya adalah Unity 3D dan Vuforia. Tahap yang pertama adalah dengan persiapan aset, maksudnya adalah dengan memasangkan aplikasi Unity 3D pada komputer yang akan digunakan. Tahap yang kedua adalah pembuatan marker sebagai penanda objek maya yang akan digunakan. Tahap yang selanjutnya adalah dengan mengunggah marker yang sudah dibuat tadi ke aplikasi Vuforia untuk kemudian dilakukan verifikasi.
Selanjutnya kita bisa masuk kembali ke aplikasi Unity 3D kemudian membuat proyek baru. Pembuatan proyek baru di Unity 3D ini bisa dilakukan dengan pembuatan menu utama dengan mengimport desain yang telah dibuat ke proyek Unity 3D. Kemudian pembuatan action yang telah dibuat diberikan pada setiap tombol-tombol yang nanti disediakan untuk dapat bekerja ketika tombol nanti ditekan. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai pemrograman yang dilakukan terus sehingga seluruh desain dapat digunakan pada perangkat smartphone. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan media virtual reality dan augmented reality. Yang pertama yaitu kelebihan dari media virtual reality. Adapun beberapa kelebihannya yaitu yang pertama, kemampuan virtual reality bisa membuat pengguna mendapatkan pengalaman visual yang realistis. Kemudian selain itu virtual reality juga dapat membuat pengguna berinteraksi pada berbagai objek pada media tersebut. Kemudian beberapa kekurangannya yaitu model VR ini dapat menimbulkan kehilangan realitas dan juga cara berinteraksi dengan dunia nyata bagi penggunanya. Selain itu, jika penggunaannya terlalu lama dapat menyebabkan kerusakan pada mata, dan juga yang terakhir yaitu cukup rumit dalam penggunaannya bagi orang yang awam terhadap bahasa pemrograman. Selanjutnya yaitu kelebihan dari media augmented reality. Yang pertama yaitu lebih interaktif, kemudian efektif dalam penggunaannya, dapat diimplementasikan secara luas dalam berbagai media, modeling objek yang sederhana karena menampilkan beberapa objek saja, kemudian pembuatan yang tidak terlalu banyak biaya dan mudah dioperasikan. Adapun beberapa kekurangannya yaitu sensitif dalam perubahan sudut pandang, kemudian pembuatan media ini belum terlalu banyak produknya, kemudian dan terakhir yaitu membutuhkan lebih banyak memori dalam setiap peralatan yang digunakan untuk media tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.